Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti dan memahami tutorial ini dan juga bisa mengikuti praktikum yang nanti akan kita laksanakan bersama-sama. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis data dalam waktu, khususnya tentang model dalam waktu klasik. Software yang akan saya gunakan yaitu Minitab dan SPSS. Teman-teman, setelah menyaksikan tutorial ini, diharapkan teman-teman bisa melakukan analisis data, khususnya analisis data dalam waktu menggunakan software Minitab dan SPSS. Kemudian nanti teman-teman bisa mengaplikasikannya di dalam setiap tugas ataupun di dalam permasalahan yang ada hubungannya dengan data waktu klasik. Sebelum kita mulai praktikum atau kita melakukan tutorial analisis data dalam waktu ini, marilah kita bersama-sama menyimak ringkasan materi terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, saya akan membahas sedikit mengenai ringkasan materi yang akan kita lakukan pada kegiatan kali ini. Praktikum analisis data satu kali ini yaitu kita akan membahas mengenai model data waktu klasik. Sebelum kita membahas mengenai model data waktu klasik, alangkah lebih baiknya teman-teman harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan data dalam waktu. Berdasarkan konsep data waktu, bahwa data dalam waktu didefinisikan sebagai kumpulan observasi atau amatan yang dibuat secara beruntun atau berurut sepanjang waktu dan biasanya dalam waktu interval yang sama. Jadi, di sini kita punya data dalam waktu berdasarkan data yang beruntun atau berurut sepanjang waktu. Sehingga data satu dengan data yang lainnya akan saling berkaitan. Dalam hal ini, data satu dan data berikutnya merupakan data yang tidak saling bebas atau bisa dikatakan saling berkorelasi. Adapun tujuan dari analisis data waktu, yang pertama adalah membuat keputusan masa kini. Yang kedua, merencanakan operasional di masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah peramalan. Yang akan kita bahas di sini terkait dengan materi yang akan kita bahas, yaitu model analisis data waktu klasik, tujuannya yaitu untuk peramalan. Terdapat 4 komponen data dalam waktu yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah tren, yang kedua siklis atau siklus, yang ketiga adalah musiman, dan yang keempat adalah fluktuasi yang tidak beraturan. Berdasarkan keempat komponen tersebut, maka kita mempunyai yang namanya model dalam waktu klasik, di mana model dalam waktu klasik tersebut merupakan perkalian dari keempat komponen yang tadi saya sebutkan, sehingga kita punya persamaan dari model dalam waktu klasik, yaitu Y sama dengan T dikali dengan C dikali dengan S dikali dengan I, semuanya mempunyai indeks yang sama yaitu T. Dengan YT adalah variabel respon pada waktu detik, sedangkan T adalah tren, C adalah pergerakan siklus, S adalah fluktuasi musim, dan I adalah variasi tak beraturan. Pada kesempatan kali ini, yang akan saya bahas yaitu mengenai analisis tren. Sehingga yang kita perhatikan adalah komponen yang pertama yaitu tren. Apa itu tren? Tren melukiskan gerak data secara berkala selama jangka waktu yang panjang atau yang cukup lama. Biasanya, gerak ini mencerminkan sifat kontinuitas atau keadaan yang serba terus-menerus dari waktu ke waktu selama jangka waktu tertentu. Jadi nanti teman-teman di sini akan belajar yaitu mengenai analisis tren, di mana analisis tren ini adalah analisis yang paling mendasar di dalam analisis data waktu. Nah, berdasarkan pembagiannya, bahwa analisis tren ini kita bagi dua. Yang pertama adalah tren yang linier dan yang kedua adalah tren yang non-linier. Tren yang linier hanya ada satu jenis, yaitu persamaannya YT sama dengan A ditambah dengan DT. Sedangkan tren yang non-linier itu banyak sekali macamnya.
kita sebut saja, yaitu tren kuadratik, tren kubik, logistik, geometrik, dan yang lain-lainnya. Nah, ini semua nanti kita akan coba menggunakan analisis tren, di mana kita akan mencoba menggunakan yang namanya tren linear dan tren non-linear. Nah, bagaimana kita menentukan tren yang akan kita gunakan nanti di dalam peramalan? Apakah kita menggunakan tren linear atau menggunakan tren non-linear? Untuk menjawab hal tersebut, maka ada suatu patokan bahwa untuk menentukan suatu ramalan, kita berdasarkan dari ketepatan suatu ramalan. Ketepatan suatu ramalan itu kita bisa melihat dari nilai MSE-nya, atau yang kita kenal biasa dengan mean square error, MAD-nya atau mean absolute deviasi, MAP-nya mean absolute percent error, dan MPE mean percent error. Kesemuanya ini merupakan nilai-nilai dari ketepatan suatu ramalan. Nanti, model yang akan kita gunakan, tinggal kita lihat mana nilai MSE, MAD, MAP, dan MPE yang paling kecil. Kenapa yang paling kecil? Karena semua ini merupakan nilai residual atau errornya. Nah, untuk lebih memahaminya, dari masalah analisis data dari waktu secara klasik, menggunakan analisis tren, saya punya data hasil penjualan produk A tahun 2003 sampai 2012 yang data tersebut pun ada di dalam modul yang nanti akan teman-teman peroleh. Nah, pertanyaannya adalah dari data yang ada, kita harus menentukan bagaimana atau apa model yang paling baik untuk data yang kita punya. Dalam hal ini, model terbaik itu apakah yang linear atau non-linear. Yang kedua adalah kita harus meramalkan hasil penjualan produk A tersebut untuk tahun 2013 sampai 2015. Data yang kita punya itu dari tahun 2003 sampai 2012. Yang ingin kita ramalkan adalah 2013 sampai 2015. Sehingga kita harus meramalkan 3 periode ke depan. Berdasarkan data yang ada, maka prosedur pengerjaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita harus membuat plot dari data yang kita punya. Kemudian, tentukan model trennya berdasarkan gambar dari plot tersebut. Karena model tren tersebut kita bagi dua, yang tadi adalah linear dan non-linear, untuk itu kita harus dicobakannya untuk model linear dan juga untuk model non-linear. Kemudian, setelah kita dicoba untuk kedua model tersebut, tentukan mana model yang terbaiknya. Dengan catatan, kita melihat nilai kekeliruan atau nilai MAP, MAD, dan MSE yang paling kecil. Ketika sudah kita tentukan mana yang paling kecil nilai kekeliruannya, maka model itu dikatakan model yang terbaik. Sehingga dari model tersebut bisa kita tentukan berapa ramalan penjualan produk A untuk tahun 2013 sampai 2015. Nah, ini adalah materi yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita akan coba menggunakan aplikasinya, yaitu menggunakan software Minitab. Untuk itu, silakan teman-teman dipindahkan datanya sehingga datanya itu ada di Minitab. Nah, teman-teman, saya sudah memindahkan datanya ke Minitab. Nah, di sini saya punya 3 data, yaitu data tahun, data penjualan produk A, dan data T atau data waktu. Di sini, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus membuat plot terlebih dahulu berdasarkan data yang ada. Caranya adalah klik Start, kemudian pilih Time Series, kemudian Time Series Plot. Sekali lagi, klik Start, Time Series, kemudian Time Series Plot. Pilih Simple, karena data kita punya cuma satu data, yaitu hasil penjualan saja. Kemudian klik OK, pindahkan data yang kita punya, dalam hal ini adalah hasil penjualan, ke kolom series, kemudian klik OK. Nah, ini adalah plot awal dari data yang kita punya. Berdasarkan plot yang kita punya, kita belum mengetahui apakah data kita itu
masuk model linear atau non-linear. Yang pasti di sini pergerakan datanya mengandung tren, yaitu trennya naik. Kemudian kita tentukan apakah model linear atau non-linear yang dapat kita gunakan untuk meramalkan produk yang kita punya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus tentukan model yang terbaik untuk data kita punya. Dengan catatan, kita harus mencobakan ke dua model yang kita punya, yaitu model linear dan non-linear. Caranya adalah klik start, kemudian time series, kemudian pilih yang namanya trend analysis. Nah, di trend analysis, seperti biasa, yang kita masukkan adalah datanya, bukan tahunnya. Pindahkan ke variabel. Di dalam Minitab, untuk trend analysis ini diberikan dua pilihan, yaitu linear dan non-linear. Tetapi yang non-linear tidak semuanya kita bisa gunakan. Yang diberikan oleh Minitab atau default dari Minitab adalah kuadratik, eksponensial, dan S-curve. Untuk mengetahui data yang kita punya itu apakah tipenya atau model yang kita gunakan itu linear atau non-linear, maka kita harus coba satu-satu. Kita harus mencoba satu persatu untuk setiap model yang kita punya. Yang pertama, kita gunakan yang linear terlebih dahulu. Kemudian, setelah kita pilih di linear, klik OK. Secara otomatis akan muncul output untuk data yang linear, di mana ini model linearnya, ini adalah akurasi dari pengukurannya. Kemudian, yang kedua, kita pun dengan cara yang sama, gunakan untuk model yang non-linear. Misalkan kita gunakan yang kuadratik terlebih dahulu. Klik OK, kemudian kita pun akan mempunyai model kuadratik dengan nilai akurasi yang sudah dihasilkan oleh Minitab. Setelah model tren kuadratik kita buat, selanjutnya kita akan gunakan model yang lainnya. Caranya sama dengan yang tadi, tinggal kita pilih yang model eksponensial. Kemudian, yang keempat adalah dengan cara yang sama, kita gunakan analisis kembali untuk model yang S-curve. Jadi, di Minitab ini, kita diberi dua pilihan untuk yang linear dan non-linear, di mana yang non-linear hanya ada 3 pilihan, yaitu kuadratik, eksponensial, dan S-curve. Dari sini, kita bisa tentukan kira-kira mana sih model yang terbaik untuk data kita. Apakah linear atau non-linear? Untuk menentukannya, maka kita harus melihat akurasi dari pengukurannya. Dalam hal ini, kita lihat nilai MAP, MAD, dan MSD yang paling kecil dari semua model yang kita punya. Kalau kita perhatikan, untuk MAP linear nilainya 5,14. MAP untuk kuadratik 5,44, MAP untuk eksponensial 5,45, dan MAP untuk S-curve 5,85. Kalau kita bandingkan MAP dari keempat model tersebut, maka yang paling kecil adalah model linear, sehingga untuk MAP model linear yang paling kecil. Demikian pun untuk MAD dan MSD kita bandingkan. Ternyata nilai MAD yang paling kecil juga di linear. Sedangkan nilai MSD yang paling kecil itu ada di kuadratik. Jadi, kita simpulkan bahwa yang bisa kita perhatikan sekarang adalah linear atau kuadratik. Karena yang linear ada 2 pengukuran yang paling kecil dan kuadratik ada 1 pengukuran yang paling kecil, maka perbandingannya adalah 2:1. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk data penjualan produk A itu masuk ke model linear karena 2 pengukuran ini paling kecil, sedangkan kuadratik hanya 1 yang paling kecil. Bisa dipahami? Dari hasil Minitab yang kita buat ini, supaya teman-teman bisa membandingkan menggunakan model linear atau non-linear, maka teman-teman harus memindahkan data yang kita punya sehingga bisa dilihat perbandingan dari setiap model yang kita punya. Jadi nanti teman-teman buat di Microsoft Word seperti ini.
ya. Di sini saya sudah pindahkan untuk tren linear, kita punya modelnya adalah 13 tambah 1,4T. Untuk tren kuadratik seperti ini. Kemudian untuk eksponensial, silahkan teman-teman juga pindahkan di sini. Pindahkan ke model yang sesuai dengan pilihan yang kita punya. Dan untuk S-curve juga kita tentukan modelnya, pindahkan ke Microsoft yang sudah kita punya. Nah, di sini kita pun bisa menentukan nilai MAP, MAD, dan MSD-nya. Jadi, MAP, MAD, dan MSD mana yang paling kecil, itu yang digunakan sebagai model untuk data yang kita punya. Setelah kita tadi analisis menggunakan Minitab, ternyata yang paling kecil kekeliruannya adalah yang model linear. Sehingga langkah berikutnya adalah kita harus meramalkan menggunakan model linear. Di dalam pertanyaan yang tadi, bahwa yang akan kita ramalkan adalah 3 periode ke depan, yaitu 2013 sampai 2015. Sehingga nanti yang kita akan gunakan adalah model yang linear dengan rumus adalah YT sama dengan 13 tambah 1,4T. Caranya bagaimana? Caranya adalah klik start, kemudian pilih time series, kemudian trend analysis. Karena yang tadi sudah kita sepakati bahwa trend linear yang paling baik untuk meramalkan data yang kita punya, maka model type-nya pilih yang linear. Sekarang kita ramalkan untuk 3 periode ke depan, klik generate forecast, isikan dengan angka 3. Artinya kita akan meramalkan 3 periode ke depan. Atau karena data kita adalah data tahunan, maka kita akan meramalkan 3 tahun ke depan. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah hasil dari peramalannya. Dari plot tersebut dapat kita lihat yang berwarna biru ini adalah data aktual, data dari penjualan produk A. Yang warna merah adalah nilai dugaannya, dan yang warna hijau ini adalah nilai ramalannya. Berapa nilai ramalan untuk bulan ke-11, 12, 13? Teman-teman bisa lihat di periode forecast di sini. Periode ke-11 itu 28,4, periode ke-12 29,8, dan periode ke-13 31,2. Dari mana teman-teman bisa memperoleh nilai ini? Nilai ini secara manual, nilai 28,4 dapat diperoleh dari nilai persamaan untuk model linear. Tadi kita punya nilai YT sama dengan 13 tambah 1,4T. Sehingga nanti ketika kita akan meramalkan periode ke-11, ganti nilai T ini dengan angka 11. Jadi kita punya 13 ditambah 1,4 dikali 11. Kalau kita hitung, maka nilainya adalah 28,4. Demikian pun untuk periode 12 dan 13. 12 diperoleh 29,2, 13 31,2. Nah, itu adalah bagaimana kita melakukan peramalan menggunakan analisis tren. Bisa dipahami teman-teman semuanya? Nah, kalau sudah bisa dipahami, silahkan teman-teman nanti di praktikumnya kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau yang belum paham, kalau sudah paham, alhamdulillah. Oke, nah berikutnya adalah bagaimana kalau kita akan melakukan analisis tren menggunakan SPSS. Hampir sama konsepnya dengan yang Minitab, yaitu di SPSS pun kita akan menggunakan yang namanya tren linear dan tren non-linear. Nah, sekarang mari kita coba lakukan analisis data dari waktu, khususnya analisis tren menggunakan SPSS. Silahkan dibuka dulu SPSS-nya. Silahkan teman-teman dibuka dulu SPSS-nya. Kemudian dikopikan datanya sehingga kita punya data yang ada di SPSS. Bagaimana caranya? Seperti halnya di dalam Minitab, kita pun bisa menggunakan analisis peramalan menggunakan analisis tren di dalam SPSS. Langkah yang pertama, ketika teman-teman akan melakukan analisis
dalam waktu di SPSS seperti halnya di Minitab, kita lakukan yang namanya plot dari data yang kita punya dengan cara klik graph, legacy dialog, pilih yang lain. Pilih yang simple, kemudian pilih yang value of individu case. Klik define, kemudian pindahkan penjualannya ke line representative, kemudian klik OK. Nanti akan muncul yang namanya plot yang kita punya. Ini adalah plot dari data yang kita punya. Dari sini, seperti halnya di Minitab tadi, kita tidak mengetahui apakah ini masuk ke dalam tren linier, tren eksponensial, atau tren kuadratik. Untuk mengetahui tren linier atau non-linier yang kita pilih, maka kita harus cobakan ke setiap model yang kita punya. Paham? Nah, sekarang kita akan coba menganalisis menggunakan yang namanya tren linier terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Di dalam SPSS, ketika kita akan menggunakan analisis tren, khususnya tren linier, maka perintahnya ada di perintah analyze, kemudian pilih yang regresi. Dari regresi tersebut, pilih yang namanya linier. Nah, dari linier tersebut, untuk dependent, isikan dengan penjualan, independent dengan T atau waktunya, bukan yang tahun, tapi yang T-nya. Kemudian, klik OK. Ini hasilnya ketika kita berhadapan dengan yang namanya analisis data waktu, khususnya analisis tren dengan menggunakan tren yang linier. Berbeda dengan yang Minitab, di SPSS tidak dituliskan bagaimana rumus dari tren linier yang kita punya. Kalau tadi di Minitab disebutkan bahwa untuk tren linier adalah YT sama dengan 13 ditambah 1,4T. Di sini tidak ada hasilnya seperti itu. Tetapi di sini kita bisa hitung secara manual. Bagaimana model tren linier? Kita lihat dari tabel koefisien. Karena kita mempunyai tren linier itu adalah Y sama dengan A ditambah dengan BT, di mana A itu adalah konstanta dan B adalah nilai T-nya, sehingga kita punya YT sama dengan 13 ditambah 1,4T. Hasil ini akan sama dengan ada yang di Minitab, tetapi kita harus tulis secara manual untuk model liniernya. Bisa dipahami? Jadi sekali lagi, di SPSS tidak ada atau tidak dituliskan bagaimana modelnya. Kita harus hitung secara manual. Kita harus tuliskan secara manual modelnya, yaitu YT sama dengan 13 ditambah 1,4T. Bagaimana kalau kita akan menggunakan yang non-linier? Maka caranya adalah klik analyze, pilih regresi, kemudian pilih yang non-linier. Nah, di non-linier ini berbeda dengan di yang linier. Kita harus definisikan dulu model yang bagaimana yang akan kita buat. Apakah kuadratik, eksponensial, atau yang lainnya. Untuk semua modelnya, teman-teman bisa lihat di modulnya. Di modulnya nanti teman-teman akan diberikan berbagai jenis model yang bisa teman-teman buat. Sebagai contoh, saya akan membuat model kuadratik. Nah, untuk dependennya, isikan dengan data yang kita punya itu penjualan. Untuk modelnya, kita gunakan model kuadratik, di mana rumusnya adalah YT sama dengan A ditambah BT ditambah CT kuadrat. Karena kita mempunyai parameter A, B, dan C, maka kita harus definisikan terlebih dahulu parameter-parameter tersebut, yaitu dengan cara klik parameternya. Kita punya 3 parameter, yaitu A, B, dan C, di mana rumus untuk kuadratik adalah penjumlahan A ditambah BT ditambah CT kuadrat. Sehingga untuk angka awalan dari nilai yang A itu adalah 0, karena identitas penjumlahan adalah 0. Klik add. Untuk B juga sama, karena disitu merupakan penjumlahan juga 0, klik add. Dan untuk yang C juga sama, isikan dengan 0. Kenapa 0? Karena identitas penjumlahan adalah 0. A ditambah B ditambah C itu penjumlahan, maka identitas dari penjumlahan adalah 0, sehingga nilai awalan kita isikan dengan 0. Kalau sudah, klik continue.
maka akan muncul di sini A, B, C dengan nilai awalnya adalah 0. Di sini baru kita isikan dengan model yang kita punya. Model yang kita gunakan untuk kasus yang nonlinear adalah yang kuadratik. Sehingga nanti kita isikan di sini A ditambah dengan B dikali dengan T. T-nya ambil dari sini, pindahkan. Kemudian ditambah dengan C dikali, karena di sini C-nya adalah kali dengan T kuadrat, maka C dikali dengan T, kita kuadratkan T-nya dengan cara bintang-bintang isikan dengan angka 2. Jadi ini artinya kita akan menggunakan model kuadratik dengan rumus A ditambah BT ditambah CT kuadrat, di mana parameter A, B, dan C-nya harus kita definisikan terlebih dahulu. Kalau sudah seperti ini, maka klik OK. Maka akan muncul yang namanya persamaan untuk model kuadrat. Sama halnya dengan model linear, kita harus menuliskan secara manual bagaimana rumus untuk persamaan kuadrat. Jadi untuk model kuadrat di sini, kita bisa menggunakan dari tabel parameter estimate. Nah, di sini siapa A-nya, siapa B, siapa C-nya, ini angkanya. Jadi nilai A itu adalah 13,83, B-nya adalah 0,983, dan C-nya adalah 0,038. Sehingga dari data yang kita punya, tadi kita punya yang linear yang ini, non-linear yang ini. Kalau kita tuliskan, di sini saya sudah tuliskan sebelumnya. Untuk model linear, kita punya YT sama dengan A ditambah BT, di mana nilai A-nya adalah nilai konstanta di sini, nilai B-nya adalah 1,4 di sini. Dengan MSE-nya berapa? Lihat MSE-nya di sini. MSE adalah mean square error. Kenapa kita gunakan MSE? Karena di sini tidak ada yang namanya nilai MAP, MAD. Adanya adalah MSE. Jadi untuk di SPSS yang kita bisa tampilkan adalah nilai MSE-nya saja. Dengan nilai MSE untuk yang linear adalah 2,05. Sedangkan untuk model kuadratik, kita lihat dari sini. Untuk model kuadratik, nilai A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini. Sehingga kita punya model kuadratik adalah YT sama dengan A ditambah BT ditambah dengan CT kuadrat. Di mana YT itu sama dengan 13,833 nilai A-nya. Nilai B-nya adalah 0,983 dikali dengan T ditambah dengan 0,038 dikali dengan T kuadrat. Di mana nilai MSE-nya kita lihat dari mean square residual atau mean square error. Nilainya 2,235. Dari sini kita bisa bandingkan. Ternyata di SPSS pun keakurasian yang paling kecil atau MSE yang paling kecil adalah untuk model linear, sehingga data yang kita punya dapat kita simpulkan mengikuti model linear atau trennya adalah linear. Dari tren linear ini kita ramalkan untuk 3 periode ke depan secara manual. Artinya apa? Artinya kita untuk periode yang ke-11 ganti T-nya dengan 11, periode ke-12 ganti T-nya dengan 12, dan periode ke-13 ganti T-nya dengan 13, sehingga hasilnya akan sama dengan yang ada di Minitab. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Oke, itu adalah hanya 2 model yang bisa saya terangkan di sini. Nanti ketika praktikum kita akan coba menggunakan model yang lainnya. Oke, mudah-mudahan dengan tutorial yang singkat ini teman-teman bisa memahami dan bisa melakukan analisis data, khususnya menggunakan analisis tren. Baiklah teman-teman, cukup sampai sini tutorial yang akan saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.